Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko Suharyanto. Perkenalkan Pak, saya Ernita Tiffany dari kelas MJ604, Program Studi Manajemen. Izin Pak, hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas terstruktur saya. Adapun fenomena atau topik yang saya pilih terkait dengan work from anywhere. Nah, WFA jika dikaitkan dengan teori Maslow. Seperti yang kita ketahui, teori Maslow adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Merupakan kerangka psikologi yang menjelaskan motivasi manusia dalam bentuk piramida dari 5 hingga 6 tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang tertinggi. Maslow membaginya dalam 3 tingkatan. Nah, jika dikaitkan dengan fenomena work from anywhere, teori Maslow ini sangat erat kaitannya, di mana fenomena work from anywhere sebenarnya adalah bentuk implementasi modern dari hierarki Maslow, di mana ketika kebutuhan dasar yaitu fisiologis dan keamanan terpenuhi, maka WFH berpeluang menjadi wahana pemenuhan tingkat tinggi seperti harga diri dan juga aktualisasi. Namun tentu saja implementasi WFA yang bisa dikatakan berhasil apabila dibarengi dengan kebijakan perusahaan yang bisa mengakomodasi. Nah, jika kita lihat dari kebutuhan fisiologis, di mana WFA yaitu fleksibilitas tempat dan waktu memungkinkan karyawan untuk mengatur lingkungan kerja yang optimal, misalnya mulai dari pencahayaan alami, lalu juga waktu istirahat yang teratur. Jika dilihat dari kebutuhan keamanan, di mana WFH membutuhkan infrastruktur IT yang andal, sehingga karyawan merasa aman terhadap data dan pekerjaan mereka. Lalu juga WFH ini kan mengurangi commuting ya, intinya perpindahan antar karyawan sehingga menurunkan risiko kecelakaan dan juga paparan penyakit. Jika dilihat dari kebutuhan sosial, love atau and belonging, di mana WFH rentan menyebabkan isolasi karena kan karyawan tidak bertemu secara tatap muka dengan sesama rekan kerjanya, sehingga perusahaan harus menerapkan strategi seperti menyediakan aplikasi untuk melakukan diskusi online, ngobrol virtual, atau mungkin sesi hangout dan brainstorming secara online. Lalu untuk kebutuhan harga diri, di mana manusia juga membutuhkan penghargaan, pengakuan, dan rasa kompeten. Dalam WFA, penting adanya pengakuan publik seperti via newsletter atau platform apresiasi digital, feedback yang positif, dan otonomi dalam pekerjaan. Lalu untuk kebutuhan yang terakhir yaitu adalah aktualisasi diri, di mana puncak kebutuhan Maslow dalam teori Maslow itu adalah aktualisasi, yaitu kebutuhan untuk berkembang, kreatif, dan bermakna. WFA di sini berpotensi tinggi mendukung kebutuhan ini melalui seperti ruang fleksibel sehingga karyawan bisa menciptakan gaya hidup yang work-life balance, lalu juga akses ke pelatihan online seperti pelatihan-pelatihan secara online. Nah, kalau di Kemenkyu sendiri itu ada namanya KLC gitu. Nah, jika dilihat dari gaya kepemimpinan, apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan cara seorang pemimpin mengarahkan, memotivasi, membimbing, serta mengelola anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Ada 7 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, laissez-faire, transaksional, transformasional, situasional, dan servant, birokratis atau suportif. Nah, dari gaya kepemimpinan ini yang paling cocok untuk diterapkan di WFA itu ada 4, di mana gaya kepemimpinan tidak hanya harus selalu satu, tapi pemimpin dapat memilih beberapa gaya kepemimpinan yang digabungkan atau di-combine sehingga cocok dengan situasi tertentu. Nah, kalau berkaitan dengan konteks work from anywhere, gaya kepemimpinan yang paling cocok itu meliputi transformasional karena dia mendukung visi misi bersama, lalu gaya kepemimpinan yang servant atau suportif di mana
membangun kepercayaan dan rasa aman di lingkungan virtual, lalu juga demokratif. Kita mengajak karyawan untuk aktif melakukan kolaborasi dan kreativitas tim jarak jauh, serta situasional, yang dimana dia mendukung kebutuhan dan level kesiapan karyawan yang bervariasi. Jadi dia fleksibel dan agile. Lalu untuk struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi, modern merupakan cara organisasi menyusun hubungan kerja dan pengambilan keputusan yang tidak lagi bersifat hierarkis dan kaku, di mana model ini biasa mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan respon cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, terdapat 6 struktur organisasi, di mana yang paling cocok untuk diterapkan untuk WFH sendiri, ada struktur yang flat, lalu project based, struktur organisasi yang agile, dan juga network, kan, di mana dia mengedepankan struktur yang cepat, lalu fleksibel, kolaboratif, lalu ideal untuk ekspansi dan juga adaptif serta responsif. Nah, untuk komunikasi organisasi, di mana dalam WFH itu komunikasi harus efektif dan resolusi konflik juga harus mengkombinasikan antara struktur, empati, teknologi, dan keterampilan emosional. Nah, untuk menciptakan komunikasi organisasi yang dapat terimplementasi dengan baik di sistem kerja WFA, bisa dilihat kalau dia saluran kita bisa menggunakan multi channel kan atau dokumentasi misalnya ada notula, jadi, apa yang dikerjakan karyawan itu terekam. Lalu juga, kultur dan empati, di mana kita harus bisa yang active listening, open door virtual, maupun disediakan safe space. Lalu proses konflik, di mana harus disusun untuk penyelesaian konflik, tahapan-tahapannya harus jelas, dan mediatornya harus yang netral. Dan untuk teknologi misalnya untuk diskusi-diskusi penting disediakan platform untuk melakukan diskusi tersebut, serta pelatihan, kita mungkin bisa memberikan pelatihan emotional intelligence kepada karyawan, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh organisasi yang telah menerapkan di Indonesia sendiri, di mana Kementerian Keuangan telah menetapkan work from anywhere melalui regulasi infrastruktur digital dan budaya kerja yang kolaboratif, di mana WFH ini dijalankan secara sistematis, jadi bisa menjamin meningkatkan optimal karyawan tetap bekerja secara optimal dan meningkatkan work-life balance. Nah, implementasi WFA pada Kementerian Keuangan, di mana landasan hukumnya telah diatur di KMK nomor 223 dan KMK nomor 302. Dan untuk model ruang kerjanya, karyawan bebas memilih mau dari rumah, coworking, atau satellite office. Dan untuk kriteria pesertanya, di mana karyawan yang bisa mengajukan WFA harus yang memiliki prestasi baik, lalu dia disiplin, komunikatif, dan mandiri. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan teknologi pendukung, misalnya berupa e-office, jadi kita bisa melakukan presensi secara online, lalu ada Teams untuk terkait video conference atau misalnya pembagian tugas antar tim. Dan transformasi organisasinya itu telah yang berbudaya digital atau agile dan project-nya itu project base. Nah, sekian presentasi dari saya, Pak Joko. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.